Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji syukur hanya kepada Allah Dialah yang pantas kita puja dan kita puji. Para salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, pengawalan terhadap syariat Islam sangat penting. Asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul wahuzuhu wa ma nahakum fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka taatilah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu adalah hal yang ma'ruf. Para pendengar, Rasul adalah teladan, sebaik-baik teladan bagi kita. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Muhammad itu adalah ikutan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan. Nah, karena Rasulullah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bagaimana ketaatan Rasul pada Allah dan kepada kebaikannya kepada manusia. Beliau pantas menjadi teladan kita sebagai role model. Oleh karena itu, karena kita baru kemarin memperingati Maulid Imam SAW, jadikanlah Rasul sebagai teladan kita dalam hubungan hablullah dan hablun nas, sehingga kita mendapat keberkahan dalam hidup. Dan semoga saja nantinya dengan selalu menteladani beliau dan berselawat kepadanya, kita dapat dikumpulkan bersama-sama Rasulullah SAW di surga di Allah. Para pendengar yang beriman, keteladanan Rasulullah, akhlaknya yang tinggi, dipekertinya yang mulia, sehingga beliau dipanggil Al-Amin. Beliau pantas kita teladani. Beliau selalu memberikan
dakwah arahan kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Pantaslah kita mentaatinya kepada Rasulullah, kita taat kepada Allah. Karena Rasulullah telah diberikan Allah mandat untuk membimbing umatnya kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan Allah mengatakan dalam surah Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam dakwah sunnah hanya ada kekuatan untuk amal ma'ruf nahi munkar, karena dia berkata adalah dengan apa yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran. Bagaimana dalam surah Ibrahim katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berkata kecuali apa yang telah diwahyukan Allah padanya. Oleh karena itu, pantaslah kita mengikuti segala ajarannya selama ajaran itu untuk berbuat hal-hal yang ma'ruf pada kebaikan. Dan Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, ya allazina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taatilah pemimpin kalian. Itulah anjuran daripada Allah. Mentaati pemimpin termasuk Rasulullah selama mereka mengajak hal-hal yang baik pada yang ma'ruf, kita pantas mentaatinya kecuali pada hal-hal yang tidak baik. Kemudian Ubadah bin Asmit berkata, kami berbaiat kepada Rasul untuk mendengar dan patuh dalam suka dan duka, di dalam kesempitan dan lapang. Dan kami juga berbaiat untuk tidak menarik baiat dari pemimpin. Para pendengar yang beriman, Islam sangat indah. Semua hal-hal yang bersifat keduniaan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat telah dijelaskan Allah melalui Al-Quran secara gamblang dan hadis-hadis Rasulullah yang sebagai hujah yang kuat untuk menunjang dari Al-Quran tersebut, sehingga anjuran atau hal-hal yang kabar baik, kabar gembira dan kabar takut yang dicanangkan oleh Allah dan Rasulullah, hendaklah kita dapat mendengarnya dengan baik dan mengikutinya, mentaatinya, dan menjauhi dari sifat yang tercela sebagaimana katakan Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar kita selamat dunia dan akhirat. Para pendengar yang beriman, semoga kita dapat menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai way of life dalam kehidupan kita, sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.